Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mairani dengan NIM 2303060058 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada ternak unggas. Baiklah teman-teman, mohon disimak video ini dengan seksama ya. Pada bagian caput atau kepala, terdapat rostrum atau paruh yang terdiri dari maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Di atas rostrum terdapat nares posteriores atau lubang hidung yang berjumlah satu pasang. Kemudian ada sera yang merupakan tonjolan kulit lunak mata, yaitu organum visus. Dan pada kafum oris atau mulut, di dalamnya terdapat lingua atau lidah. Pada bagian serviks atau leher, bagian ini berbentuk panjang dan fleksibel yang menghubungkan caput dengan bronkus. Selanjutnya, bagian bronkus atau badan ditutupi oleh bulu yang tebal. Pada bronkus terdapat dua pasang ekstremitas. Yang pertama ekstremitas interior atau sayap dan ekstremitas posterior atau kaki. Kemudian yang ketiga yaitu kaudal atau ekor. Menurut letaknya, bulu aves dibedakan menjadi yang pertama ada tetrikes, bulu yang menutupi badan. Lalu ada retrikes, bulu yang berada pada pangkal ekor. Ada remiges, bulu pada sayap. Parapterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Dan ada alaspuria atau alula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari di gigi kedua pada ekstremitas posterior. Menurut susunan anatomis, bulu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada plume, bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur atau bentuk tubuh dari burung. Termasuk tipe plume adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plume terdiri atas kalamus atau kuil, tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, yaitu umbilicus inferior pada pangkal ekor dan umbilicus superior pada bagian distal. Lalu kedua ada racis. Racis ini lanjutan dari kalamus. Dia tidak berongga dan merupakan penyokong vexillum. Vexillum atau fane yang biasa disebut bendera bulu ini terdapat di kanan dan kiri racis. Vexillum tersusun oleh barbe yang melekat pada racis. Tiap barbe mempunyai cabang yang disebut barbulae. Ada dua macam barbule, barbule distal yang mengarah distal atau ke ujung bulu, lalu ada barbule proksimal yang mengarah ke pangkal bulu. Lalu yang kedua ada plumule. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda dan burung yang sedang mengeram, yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Mempunyai kalamus yang pendek, racis mereduksi dan barbae panjang dan fleksibel, serta barbulenya pendek. Lalu yang ketiga ada filoplume. Filoplume ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang, dan pada ujungnya terdapat barbe dan barbule. Tipe ini tumbuh merata tapi sangat jarang. Yang pertama ada kulit atau kutis yang berfungsi untuk melindungi permukaan tubuh secara mekanik serta untuk proses respirasi. Lalu ada musculus atau dada yang terdiri dari musculus pectoralis mayor yang ini dan musculus pectoralis minor yang ini. Lalu ada sternum yang berfungsi sebagai tempat bertautnya musculus yang berperan saat unggas terbang, sedangkan pektoral berfungsi untuk menyokong sayap. Lalu ada core atau jantung yang ini, yang berada di tengah-tengah. Lalu ada hepar atau hati yang terdiri dari dua lobi dan terdapat vesica velea di tengahnya. Lalu ada pulmo atau paru-paru di dalam sini yang terdapat pada dinding dorsal toraks. Lalu ada trakea yang mempunyai annulus trachealis, lalu ada ingluvius serta ventriculus. Lalu ada duodenum yang di tengahnya terdapat pankreas ini. Lalu ada intestinum tenue ini.
Dan yang terakhir ada mesenterium atau selaput yang menggantungkan usus pada lapisan lemak ini. Sistem digestoria pada unggas terdiri atas yang pertama ada rostrum atau paru yang berfungsi sebagai pengganti mulut, lalu ada esofagus yang berfungsi mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya, lalu ada crop atau tembolok yang merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, lalu ada proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis, lalu ada ventriculus atau gizzard atau biasa disebut dengan ampela, yaitu tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik. Lalu ada intestinum tenue yang merupakan organ pencernaan tempat pengolahan dan penyerapan makanan. Lalu ada cecum atau seka, tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Lalu ada kloaka yang merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses. Organ pencernaan tambahan ada terdiri dari hati yang memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati memiliki fungsi fisiologis berupa sekresi empedu, detoksifikasi racun, destruksi sel-sel darah merah, dan pembentukan protein plasma. Lalu yang kedua ada pankreas yang berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati. Lalu ada empedu yang digunakan tubuh untuk mengemulsi dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Sistem nervosum pada unggas terdiri yang pertama cerebrum yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada ayam. Cerebrum terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfactorius. Yang kedua ada cerebellum yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Lalu ada medulla oblongata yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, kebutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang terakhir ada medulla spinalis yang berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan organ tubuh tertentu lainnya. Enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan, diantaranya pertama ada enzim amilase yang berfungsi sebagai pemecah pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada yang keempat enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Yang kelima ada enzim koalgenase yang berfungsi untuk mendegradasi ikatan polipeptida dari kolagen. Yang keenam ada enzim maltase yang berfungsi untuk memecah maltose menjadi glukosa. Yang ketujuh ada enzim sukrase yang berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi molekul gula. Yang kedelapan ada enzim laktase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi 2 molekul gula sederhana. Dan yang kesembilan, yang terakhir enzim peptidase yang berfungsi untuk memecah ikatan peptid. Perjalanan sirkulasi darah pada unggas dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau atrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kiri dan bilik kanan terdapat 3 kutub. Selanjutnya, darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo kemudian dibuang melalui udara atau melalui mulut.
Lalu, hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Sistem respiratori pada unggas dimulai dari yang paling luar, yaitu ada nares. Nares adalah organ pernapasan yang biasa disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung pada unggas berguna untuk mengambil udara. Lalu ada glotis dan laring. Glotis adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Laring adalah masuknya udara selama proses inspirasi. Lalu ada trakea. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat bernapas. Selanjutnya ada bronkus yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Lalu ada pulmo atau paru-paru. Fungsi dari pulmo adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada air sac atau kantong udara yang berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.